Ipong adalah bos perusahaan kontraktor dan dikenal dengan bos yang baik hati terhadap karyawannya. Ipong sangat tidak suka dengan pekerja yang cari muka terhadap atasan untuk mendapatkan nilai tambahan, seperti perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Ketika di rumah, Ipong dan keluarganya sedang merayakan acara ulang tahun putrinya yang bernama Isabel, dan terlihat juga seorang istri yang bernama Lisa sangatlah senang dengan acara tersebut. Namun seketika kebahagiaan Ipong hilang saat Angel mantan istrinya memberitahu kalau putra Ipong yang biasa kita sebut saja dengan namanya Toro telah ditangkap polisi. Semua berawal saat hari kemarin ketika Toro melakukan video call dengan temannya yang kita sebut saja dengan Anto. Ketika itu Anto memberitahu Toro kalau dia akan mengirimkan paket yang berisi 2.000 pil narkoboy seharga $7.000 ke rumah Toro. Di situ Anto meminta Toro untuk membantu menjualkan pil tersebut dan sebagian pilnya boleh diambil Toro. Namun Toro menolaknya karena dia cuma pemakai bukan pengedar. Lalu Toro menutup video callnya karena ibunya datang. Di kantor polisi, Ipong bersama Angel sedang menemui pengacaranya untuk menanyakan keadaan Toro. Awalnya Toro hanya akan ditahan sebentar saja, tapi di situ pengacara Ipong menjelaskan kalau kasus Toro termasuk dalam kejahatan federal karena jumlah narkoba yang ditemukan sangatlah banyak. Alhasil Toro akan dituntut dengan pasal pengedar narkoboy. Pengacara Ipong juga mengatakan ini semua karena Anto yang mengirimkan paketan ke Toro. Diketahui Anto ternyata pernah ditangkap polisi karena kasus yang sama. Namun Anto malah mencari kambing hitam yaitu Toro agar hukumannya dapat diringankan. Keesokan harinya, Ipong dan Angel serta pengacaranya kembali menemui Toro. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa hukuman Toro yang 10 tahun bisa menjadi 2 tahun saja dengan masa percobaan 1 tahun. Asalkan Toro memberitahu tentang apakah dia mempunyai teman yang berminat menjual narkoboy. Toro pun menjawab tidak, karena dia tidak mau mengorbankan orang lain seperti yang dilakukan Anto kepadanya. Di situ Ipong dan Angel terus membujuk Toro untuk menerima tawaran itu, karena nanti kasus ini akan dibawa ke kejaksaan. Jaksa penuntut umum bisa menaikkan hukuman Toro hingga 30 tahun penjara. Akan tetapi Toro tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau menjebak orang dan ia mengatakan pada Ipong kalau dengan bantuan temannya, Ipong menemui jaksa penuntut terbaik di kotanya yang bernama Joan. Di sini Ipong bertanya apakah masa tahanan anaknya bisa dikurangi atau tidak. Joan menjawab dengan jawaban yang hampir sama dengan pengacara Ipong. Joan mengatakan satu-satunya cara untuk membebaskan Toro adalah dengan cara Toro harus membantu polisi dengan menangkap narkoboy lain. Ipong pun mengatakan kalau Toro tidak mau melakukannya dan ia bilang bagaimana kalau aku saja yang melakukannya untuk menangkap narkoboy lain. What if I did it for him? It's not the way it works. Just sign in. Akan tetapi karena belum pernah melakukannya, Ipong malah bertemu dan dikeroyok oleh anak STM. Keesokan harinya, Joan memanggil Ipong dan berkata kalau dia mau membantu Ipong, asalkan Ipong bisa menangkap pengedar narkoboy dengan barang bukti minimal 500 gram. Akan tetapi Joan tidak bertanggung jawab atas risiko yang akan menimpa Ipong nantinya. Di situ Ipong pun menyetujuinya. Cocaine, that would be at least 500 grams or half a kilo. About that. Believe me, I am not worried because the risk is all yours. Saat kembali ke kantornya, Ipong memeriksa satu persatu berkas karyawannya untuk mencari tahu apakah ada yang pernah mengalami kasus kriminal atau tidak. Akhirnya dia menemukan satu berkas karyawannya yang bernama Daniel James. Dalam berkas itu Daniel pernah kena kasus sebanyak 2 kali dan ditahan karena pengedar narkoboy. Keesokan harinya, Ipong menemui Daniel dan membawanya ke sebuah kafe untuk berbincang-bincang, meminta Daniel untuk memperkenalkan orang yang bisa diajak berbisnis tersebut. Ipong pun beralasan kalau dia ingin uang yang lebih dari apa yang dia dapatkan di perusahaannya sekarang. Namun Daniel menolaknya karena tujuannya masuk ke perusahaan Ipong adalah untuk menata ulang kehidupannya bersama keluarga kecilnya, dan apabila ditangkap polisi lagi dia akan dipenjara selama 25 tahun. Namun Ipong hanya ingin dikenalkan pada orang yang bisa diajak bisnis narkoboy dan Daniel tidak perlu terlibat di dalamnya. Tapi Daniel tetap menolak dan berkata kalau Ipong harus mensyukuri hidupnya yang sekarang.
Saat bertemu Ipong, Yandi bertanya, kenapa orang yang sudah sukses sepertimu mau masuk ke bisnis yang penuh dengan resiko? Ipong pun mengatakan, kalau ekonomi semakin parah dan aku tidak yakin modal perusahaanku akan kembali. Agar perusahaanku tetap bertahan, aku rela melakukan apa saja. Mendengar jawaban Ipong yang begitu serius, Yandi belum begitu mempercayainya 100%. Di situ Yandi pun memberikan kesempatan untuk membuktikan keseriusannya, yaitu dengan cara Ipong melakukan pengambilan narkoboy miliknya. Setelah keduanya sepakat, Ipong dan Daniel pun bergegas pergi dari sana. Saat di dalam mobil, Daniel meminta bayaran 20.000 US dollar yang sudah dijanjikan Ipong, karena dia sudah mengenalkan Ipong dengan pengedar narkoboy. Akan tetapi Ipong menolaknya, karena dia hanya akan membayarnya 10.000 US dollar. Ketika Daniel mau ikut dalam pengambilan narkoboy nanti, Ipong akan memberikan 10.000 US dollar lagi. Jadi dengan terpaksa Daniel harus ikut bersama Ipong. Keesokan harinya, Ipong menemui Joan di kantornya dan memberikan rekaman percakapannya dengan Yandi kemarin. Di situ Joan sangat kagum dengan perjuangan Ipong. Kemudian Joan menugaskan agen yang kita beri saja dengan nama Freddy yang akan memimpin polisi saat menangkap Yandi nanti. Dan dia berjanji akan membebaskan Toro 6 bulan ke depan. Ipong pun setuju, lalu bergegas pergi. Ketika di rumah, Ipong pamit dengan istrinya dengan alasan akan pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama 2 hari. Sementara itu Daniel juga pamit kepada istrinya dengan alasan mengantarkan barang keluar kota. Tidak tahu untuk berapa lama. Sebelum Ipong pergi, agen Freddy memberitahunya kalau alat penyadap dan GPS sudah terpasang di truknya, karena agen Freddy akan memantau semua pergerakan Ipong. Kemudian Ipong dan Daniel pergi keluar kota tempat pengambilan narkoba yang diperintahkan oleh Yandi. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di tempat tujuannya. Ada perubahan. Ketika Ipong keluar ruangannya, Daniel menodongkan pistol dan menanyakan, siapa yang barusan kau telepon? Ipong pun menjawab kalau dia baru saja menelpon istrinya. Tetapi Daniel tidak percaya karena handphone Ipong berada di mobil. Ipong pun beralasan kalau dia sengaja menggunakan handphone kantor agar istrinya tidak khawatir karena Ipong sudah tiba di kantor. Mendengar penjelasan Ipong pun akhirnya dipercayai oleh Daniel. Setelah itu mereka pergi mengantarkan barang haram tersebut. Saat bertemu Yandi, terlihat Yandi sudah dibidik penembak jitu yang siap untuk menembak Yandi saat agen Freddy memberikan perintah. Di situ Yandi mengecek paket tersebut apakah benar narkoboy atau bukan. Setelah di sini Yandi juga mengatakan kalau ada yang ingin berbisnis besar dengan Ipong. Dari alat sadap yang ditempel di badan Ipong, agen Freddy mendengarkan percakapan tersebut dan tidak jadi menembak Yandi, lalu membiarkan Yandi pergi begitu saja. I'll let you know. Let him go. Repeat, let him go. Alright, John, let's go. Saat berada di rumah, Lisa pun langsung bertanya pada Ipong, kenapa dia tidak memberi kabar. Dia pun curiga kalau Ipong menyembunyikan sesuatu darinya. Di situ akhirnya Ipong berterus terang kepadanya kalau saat ini dia membantu pihak kepolisian untuk melakukan transaksi narkoboy demi mengurangi masa tahanan Toro. Mendengar hal itu Lisa marah dan sedih karena takut terjadi apa-apa kepada Ipong. Dan mengatakan kalau anak Ipong bukan cuma Toro saja, tapi masih ada Isabel. Di situ Ipong menegaskan pada Lisa kalau dia akan melakukan hal yang serupa kalau Isabel dalam masalah nantinya saja, padahal Ipong sudah berkorban begitu banyak. Agen Freddy pun menjawabnya kalau dia ingin target yang lebih besar, yaitu orang yang dibicarakan Yandi tadi malam. Saat baru sampai di kantor, Angel menghubungi dan memintanya agar segera ke kantor polisi.
Daniel yang melihat Toro pergi terburu-buru, dia pun meminjam mobil temannya untuk pergi mengikutinya. Kan masalah ini pada Yandi, dia pun segera pulang ke rumahnya. Akan tetapi sesampainya di rumah, Yandi ternyata sudah berada di sana. Kedatangan Yandi tersebut adalah untuk membawa Ipong bertemu dengan Ado. You want that paper, right? Come on, man, Topo, wait. Setelah itu, Ado pun datang menemui Ipong dan memberikan tugas mengirimkan uang miliknya ke Meksiko. Di situ Ado meminta Ipong sendiri yang mengantarnya dan jangan membawa siapapun. Show us your loyalty. Keesokan harinya, Ipong menemui Toro di penjara dan mengatakan kalau Ipong sangat kagum terhadap sikap Toro yang tidak mau menjebak temannya. Sedangkan Ipong merasa sangat bersalah terhadap dirinya sendiri karena saat ini dia sedang menjebak anak buahnya yaitu Daniel. Setelah itu, Ipong pun pergi menemui Daniel untuk mengucapkan terima kasih karena dia tidak memberitahukan dirinya yang sedang bekerja sama dengan polisi pada Yandi. Namun yang mengejutkan, Daniel malah mengatakan kalau dirinya siap membantu Ipong besok. Keesokan harinya, Ipong segera pergi ke lokasi Ado untuk mengambil uang yang akan dikirimkannya ke Meksiko. Our guy's 12 miles out. Setelah memasukkan uang tersebut ke dalam truk, Ipong bergegas berangkat dan para anak buah Ado pun mengikutinya dari belakang. Sementara di tempat lain terlihat Daniel menunggu anak buah Ado pergi dari rumah Yandi. Freddy mengatakan, "Kenapa kau menolak perlindungan saksi?" Daniel pun menjawabnya, kalau dia punya rencana sendiri, yaitu menghilang dengan caranya sendiri. Kemudian Agent Freddy memberikan cek senilai 100.000 US dollar kepada Daniel karena telah membantu Ipong menangkap Ado. Daniel pun akan memulai hidup baru dengan anak dan istrinya. Keesokan harinya, hari yang ditunggu Ipong bersama keluarganya dan Angel mantan istrinya telah tiba, dan ayahnya. Dan film pun tamat. Oke bre, semoga kalian terhibur dengan alur video selanjutnya.